Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asynchronous State Machines yang beranggotakan saya sendiri Salsabila Aminifah dengan NPM 22243704243. Saya Rizka Rahmatun dengan NPM 22243704242. Dan saya Puput Silvana dengan NPM 2224370305. Dan saya Salihin Desi dengan NPM 2224370196. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Asynchronous State Machines. Nah, selanjutnya yang pertama akan dijelaskan oleh teman kita, Popo Silvana. Oke, baik. Di sini ada asynchronous machine. Di sini artinya motor listrik dengan sumber arus bolak-balik atau AC yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dari stator menuju rotor. Sehingga perbedaannya dengan motor sinkron pada tidak adanya sumber lain pada rotor. Arus pada rotor diperoleh dari perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan arus stator. Kemudian di sini ada stator. Di sini terlihat gambaran yaitu lilitan motor induksi. Di mana penjelasannya artinya di sini konstruksi statornya berlapis-lapis dan mempunyai alur untuk melilitkan kumparan. Yang kedua, stator mempunyai 3 buah kumparan. Ujung-ujung belitan kumparan dihubungkan melalui terminal untuk memudahkan penyambungan dengan sumber tegangan. Yang ketiga, masing-masing kumparan stator mempunyai beberapa buah kutub. Jumlah kutub ini menentukan kecepatan motor tersebut. Dan yang terakhir yaitu semakin banyak jumlah kutubnya, maka putaran yang terjadi semakin rendah. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya yaitu Salihin Desi. Rotor terbagi dua. Yang pertama, rotor sangkar. Rotor sangkar motor dengan rotor sangkar disebut motor induksi rotor sangkar. Sedangkan rotor lilit, motor induksi rotor lilit dikenal dengan sebutan motor induksi slip ring atau motor induksi rotor lilit. Pada gambar ini adalah konstruksinya. Pada gambar pada bagian kiri ada terminal, bearing, poros atau sub. Yang tengah lilitan stator, rotor. Pada bagian kanan adalah bearing dan kipas atau fan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizka Rahmatun. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan prinsip kerja asynchronous machine. Motor asinkronus bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana stator yang memperoleh sumber AC akan mengalirkan arus ke kumparannya. Kemudian akan menghasilkan medan magnet yang akan berputar. Titik putaran medan magnet ini akan memotong kumparan pada rotor, sehingga perlahan akan terjadi gerakan pada rotor hingga berputar. Untuk arah pergerakannya searah dengan arah putaran medan magnet stator. Secara simpelnya, rotor di sini tidak membalas sebuah sumber. Tidak mungkin sebuah sumber tegangan atau arus berarus, namun dia memiliki yang namanya kumparan seperti itu. Nah, dari kumparan tadi, karena letaknya rotor itu berada di bagian ibaratnya di tengah, dia mendapatkan yang namanya induksi elektromagnetik, ibaratnya sahu berputar. Kemudian dari putaran tadi dia akan menggeser secara perlahan.
Kesimpulannya sesuai dengan namanya induksi elektromagnetik, sehingga arah pergerakan dari rotor ini akan sesuai dengan yang namanya arus putaran medan dari magnet stator. Baik, selanjutnya rumus persamaan motor asinkron. Yang pertama, jika ingin mencari NS, maka rumusnya yaitu 120 dikali F dibagi P. Lalu, jika ingin mencari S, maka rumusnya sama dengan NS dikurang NR dibagi NS. Untuk keterangannya, NS sama dengan kecepatan serentak, NR sama dengan kecepatan saat beban, F sama dengan frekuensi, T sama dengan banyak kutub tiap putaran tas. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh salah satu. Oke, baik, selanjutnya pengaplikasian motor asinkronus. Nah, jadi PMA ini bisa diterapkan pada yang pertama yaitu ada fan atau kipas, yang kedua ada air pump atau pompa angin, yang ketiga ada konveyor. Nah, jadi penggunaan asinkronus ini cocok untuk sehari-hari karena memiliki efisiensi yang tinggi serta mudah dalam perawatannya dan konstruksi yang kokoh. Jadi router ini dia memiliki sumber DC sehingga arus dan tegangan yang diberikan itu skalanya rendah. Nah, ibaratnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada contoh soal asynchronous machines, yaitu diketahui sebuah motor asinkron memiliki 6 kutub dan memiliki kecepatan rotor sebesar 1020 rpm dan frekuensi sebesar 60 Hz. Nah, jadi berapakah kecepatannya dan slip per unitnya? Jadi pertama kita cari kecepatannya. Saatnya kita mencari NS. Di sini NS sama dengan 120 kali F bagi P sama dengan 120 kali 60 bagi 6 sama dengan 1200 rpm. Nah, 60-nya dari mana? Yaitu dari besar frekuensinya, yaitu terus dibagi dengan banyaknya kutub, yaitu sejumlah 6. Jadi 120 kali 60 bagi 6 hasilnya 1200 rpm. Nah, jadi diketahui ya kecepatan sinkronnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita cari slip per unit. Nah, cara mencari slip yaitu S sama dengan NS kurang NR bagi NS. Nah, di mana NS itu adalah kecepatan sinkron, NR itu kecepatan rotor. Nah, S sama dengan NS kurang NR bagi NS sama dengan 1200 kurang 1020 bagi 1200 sama dengan 180 bagi 1200 sama dengan 0,15 atau sama dengan 15%. Oke, baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata salah ataupun kurang berkenan, kami minta maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.